Alhamdulillah pada sore kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk melanjutkan kembali belajar kita tentang ilmu tajwid dan insyaallah dilanjutkan dengan tahsin Al-Qur'an. Idgham nakis ya? Oke. Jenis idgham dari sisi kesempurnaan yaitu yang ada dua di sini ada. Yang pertama idgham kamil, yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Contohnya di sini ada beberapa contoh. Ini sebenarnya sudah dipelajari, cuma untuk perinciannya saja di sini. Catatan lihat di bawah sebelum kita baca, idgham kamil selalu ditandai dengan tasydid pada huruf keduanya. Nah, kita baca. Ar-Rahim. Coba sama 1 2 3. Ar-Rahim. 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 Ya, langsung urut tebal ya. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Mir rizqillah. Mir rizqillah. Min laban. Min laban. Hal lakum Hal lakum الثواب as-sawab من ربهم min rabbihim. فآمنت طائفة Fa'amanat ta'ifah قد تبين qad tabayyan حصدتم hasattum بل رفعه الله barrafa'ahu Allah إذ ظلموا idzalamu هدى للناس hudal linnas توابا رحيما tawwabar rahima قد دخلوا وقد دخلوا Ini baca apa ini? id U atau I atau A? Ya, pakai H kasroh ya. Ini kata kerja ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-fi'il amal. Pernah dibahas masalah ini ya. Ini kenapa dikasrohkan? Karena dia berbentuk merupakan bentuk kata bahasa Arab yang bermaknanya pukulkanlah, maksudnya pukullah. Kata perintah. Idrib bi'asak. idrib bi'asok Qalqalahnya jangan dibaca ya. Di sini ada ya. Karena bertemu dengan huruf yang sama makhraj sama sifat, cara membacanya tidak diqalqalahkan. Kemudian dhamnya jangan dirubah menjadi dal. Jangan id tapi id. Bedakan id dengan id. Id ya memiliki sifat istitalah ya. Buat itu memiliki sifat istitalah. Maka posisinya di mana? Di sisi lidah dengan geraham atas. Jangan pakai ujung lidah. Kalau ujung lidah nanti pakai dal. Idrib jangan id tapi id ya. Idrib bi'asak. Fama rabihat tijaratuhum. fama rabihat tijaratuhum Wa qur rabbi zidni ilma. wa qur rabbi zidni ilma. At-tayyibun. At-tayyibun Wa kafarat ta'ifah. wa kafarat ta'ifah Athqalat da'wallah. asqalat da'wallah Khafidatur rafi'ah. khafidatur rafi'ah 'Ishatir radiyah. isyatir radiyah Ghafurur rahim. ghafurur rahim Hammat ta'ifah. hammat
yudrikkumul maut. Yudrikumul maut. Hilangkan sifat hamzahnya pada huruf K karena K yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua tanpa kita baca yudrikku. Enggak, tapi langsung masuk di K. Yudrikkumul maut. Yudrikumul maut. Arabiyyan la'allakum Arabiyyan la'allakum yubayyin lana yubayyin lana fawailul lilladzina kafaru fawailun lilladzina kafaru la'ibratan liman yakhsha. la'ibratan liman yakhsha. Di hukum ini, di idgham kamil ini penggabungan antara idgham mutamitsilain, idgham mutajanisain, idgham mutagarribin digabungkan. Di sini ada semuanya ada di sini semuanya. Kenapa? Karena lihat di sini dari jenis idgham, dari sisi kesempurnaannya. Kan dilihat dari sisi lain itu berbeda lagi, ya. Kalau pembahasan yang di atas apa ini bahas di sana di atasnya dilihat dari sisi apa? Ya, dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Kalau masalah ini yang idgham mutamitsilain, mutajanisain dan idgham mutagarribin itu dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Tapi kalau ini bawah ini tentang idgham kamil dan naqis itu lihat dari sisi kesempurnaannya. Makanya penggabungan di sana masuk di dalamnya tentang idgham mutamitsilain, idgham mutajanisain dan idgham mutagarribin. Catatan idgham kamil selalu ditandai dengan huruf yang muttasil pada huruf yang keduanya. Berikutnya idgham naqis, yaitu mengidghamkan atau memasukkan satu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada makhrajnya saja, bukan pada sifatnya. Disebut idgham naqis karena masih tersisa sebagian dari sifat huruf yang diidghamkannya. Masih ada sisanya. Kalau yang tadi sempurna masuk. Kalau ini ada sisanya, maksudnya masih terbaca huruf yang idgham naqis disebut salah satu dari dua sifat. Yang pertama sifat itbaq, ya, dan yang kedua sifat gunnah. Ini contohnya pertemuan apa di sini antara to dengan ta, ya. To dengan ta sama-sama makhraj keluar dari mana? Masih ingat? To sama ta di mana keluarnya? Ujung lidah dengan ujung gigi. Kalau ujung gigi sabu. Ya, pangkal gigi. Po sama ta kalau di pangkal gigi seri. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri. Sama makhrajnya. Tapi beda sifatnya. Ini di sini dijelaskan di atas bukan pada sifatnya. Disebut dengan idgham naqis karena masih tersisa. Maksudnya masih tersisa itu huruf po-nya itu masih terbaca. Tapi kalau tadi idgham naqis tidak. Dia menyeluruh langsung masuk di huruf berikutnya. Ya, huruf berikutnya dia menyeluruh masuk. Penjelasannya begitu di atas. Ya. Itu disebut dengan idgham kamil, ya, sempurna sama model sifatnya sempurna sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Adapun naqis ini dia masih tertinggal, ya, masih tertinggal makhrajnya, ya, masih tertinggal makhrajnya, tapi bukan pada sifatnya. Yang pertama itbaq, kita baca, hati-hati di sini jangan terseret, ya. Tipis, tipis. Tapi to-nya ya tebal. Setelah ditebalkan, cara menebalkan huruf dengan cara bagaimana? To itu kan tebal, ya. Caranya bagaimana? Menebalkan huruf itu dengan cara menaikkan pangkal lidah. Menaikkan pangkal lidah. Dan terbaca o, ya. Terbaca o. Tapi sa-nya jangan terbawa. Sin-nya jangan so. Bosot. Nah, itu sering terjadi. Baselta. Coba. Basatta. Susah, ya. Lihat caranya dulu sebelum kita baca. Caranya mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dari makhrajnya. Basal, nah itu to itu. Dari makhrajnya tanpa dikol-kolahkan. Enggak boleh basal to. Nah. Kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebutkan ta. Harus turun lidahnya. Kenapa harus turun? Kenapa harus turun pangkal lidahnya ketika menyebutkan huruf ta?
Karena karena tipis. Kalau tidak turun akan terjadi apa? Ikut tebal. Bosot to. Nah, kan? Makanya setelah naik pangkal lidahnya ketika mau menyebutkan makhraj huruf to, basel baru turunkan ta. Jangan naik terus. Kalau naik terus menjadi bosot to. Nah, akhirnya tebal. Ya, itu caranya. Dua kemungkinan ya. Mungkin jatuh di sin menjadi so, mungkin jatuh di ta sehingga menjadi to. Serba salah ya. Jadi keluarkan makhraj to-nya dulu, baru ta-nya tipiskan. Ulangi. Basel ta. Ya, jangan bosot ya. Tanpa popola. Lanjut. Ahaltu. Bukan pakai ta, tapi masuk di to-nya dibaca dulu. Ahaltu. Ya. Farrabtu. Nah. Ini hanya tok sama tak ketemu tak aja. Ada yang lain? Ada yang lain ya. Itu contoh-contoh di Kalau kalau baca sendiri masuk tak aja sempurna. itu karena kenapa dibaca to-nya? Karena itu to lebih mendahului ta. Ya, to-nya itu lebih didahulukan. Lagi pula to itu lebih kuat daripada ta. Alasannya itu tadi karena to lebih dahulu dibaca. Ya, karena kalau to dibaca Palitanya depan ya. Itu memang harus masuk di to memang. Kalau itu sejelas itu. Kalau seandainya ta duluan baru to, itu sudah jelas pasti masuk huruf ke di depannya, dimasukkan huruf di depannya. Yang di sini hanya yang itbatunya hanya to dengan ta. Ya, ada lagi. Nanti kita alami ya. Kalau untuk contoh di sini, Mungkin yang huruf-huruf yang tebal ya. ya, pokoknya kalau mendahului huruf dahulu yang tebal, maka ditebalkan dulu. Nanti kita cari lagi tuh. Mana tadi? Bentar. Basat ta. Basat ahatu. Nah, ini bacanya langsung. Ini bacanya langsung. Ya memang sedikit ya untuk huruf yang lebih yang mendahulukan huruf tebal itu lebih sedikit daripada yang didahului huruf yang tipis. Kebanyakan Kalau di Quran ini toknya ini apa anunya harokatnya? sukun. Kalau di Al-Quran biasanya tidak ada yang tidak ada pakai harokat, ada yang pakai harokat. Dia sukun, to itu harokat sukun. Harokatnya dia sukun dia, tidak berharokat sukun. Makanya dimatikan itu. Ini memang di sini memang tidak ada harokatnya. Coba tuh ada sebagian mushaf yang ada harokatnya. Ini surat apa ini? Habtu itu surat apa? Surat tuh. Kalau yang bilang dia nggak masuk di sini. Yang di al-salat Ya ini ada di sini memang. yang kau dengan kata itu Itu kalau qaf sama qaf di al-musalat ya. Tapi kalau to ketemu ta itu surat apa ya?
Gitu. Kemarin kayaknya ada yang panjang. Aku waktu berapa minggu. Di itu mutajenisain juga kemarin ada kan? Iya, ini kan penggabungan ya, antara itu mutajenisain, mutajenisain ada. Maksudnya ini kita mencari di Al-Quran. Ini tadi Surat apa? Ini ada contohnya sini ya, di contoh ya, di contoh itu mutajenisain ya, contoh di kalimat lain basatta ilayya yadaka. Lain basatta. Basatta. Al-Maidah ayat 28. Coba lihat. Tidak ada harokatnya memang. Kalau di ini di aplikasi ini tidak ada harokatnya. 28 Al-Maidah ayat 28. Oh iya. Lain baso. Sabta tidak ada harokatnya. Tapi taknya tasdid. Iya. Di situ ada tasdidnya? Iya. Oh. Taknya tasdid. Kalau di sini tidak ada tasdidnya. Iya. Apa pakai tasdid itu? Al-Quran itu? Ada tasdidnya? Iya. Kalau kita aku yang baca laim basat tah. Iya. Harus. Ya. jadi bagaimana? Ya itu cara bacanya itu, jadi dibaca huruf pokoknya masih ada sisanya maknanya. Sekalipun ada tasdidnya. Iya, mau ada tasdid itu kan bukan masalah. Ini masalahnya adalah pertemuan antara dua sifat, dua makhluk beda sifatnya. Toh sama itu kan beda, makhluknya sama tapi sifatnya berbeda di sini. Contohnya ini saja. Sedikit memang ya, kalau ada huruf yang tebal bertemu huruf tipis di kalimat ini sedikit aja. Kalau farrota itu di mana itu? Terus terdapat di surat juga. Kalau farrota itu surat Yusuf ayat 80. Atau farrotum juga. Yusuf itu surat keberapa? Yusuf ayat 80. Itu ada aplikasi Quran, kalau kita mencari kata kita sebut terus ya katanya, nanti akan muncul sendiri itu. Kan ada kalimat farrotum, itu tulis to ketemu ta juga. Itu juga to-nya nggak ada harokatnya juga. Farrotum. Hatu, kalau hatu di mana tuh?
Tuh itu di surat An-Nahl ayat 22. Ahattu, surat An-Nahl ayat 22. Coba lihat. Daftar isi cepat. Jangan jadi buka-buka. An-Nahl. An-Nahl. Halamannya 378 kalau di sini. Halamannya 378. An-Nahl halaman 378. Nanti yang belum pulang. Ayat 22. Ada paling bawah. Itu. Famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu. Itu juga tidak ada tandanya. Itu sukun ya. Pokoknya sukun. Kayaknya mungkin contohnya cuma ini saja kayaknya, 4 contoh atau 3 contoh saja. Belum dapat? Oh, itu bukan Quran standar ya? Bukan. Oh, pantesan susah dicari. Kalau standar. Iya, nama saya tadi bilang apa? Oh, An-Naml. Salah sebut. An-Naml. Halaman tadi 378. Kalau Quran standar itu 378 ayat 22. Di mana? Paling bawah. Ahattu. Ya. Bagusnya kita punya Quran standar ya, itu tuh mempermudah kita untuk menghafal. Karena kalau bukan standar itu susah, posisinya tuh beda-beda. Iya. Beda-beda. Lebih-lebih kalau Quran yang Indonesia itu yang Quran yang biasa di masjid-masjid itu, yang besar-besar tuh. Kalau halaman itu sama Quran sama Beda, enggak. Kalau bukan standar beda. Coba buka Quran cetakan Indonesia yang di masjid-masjid yang besar-besar itu beda itu. Yang panjang. Kenapa Biasa kan satu juz dia hanya berapa lembar? Adi Hidayat dia hafal halaman Standar. dia standar Al-Qur'annya berarti. Bukan Al-Qur'an halaman sekian kiri kanan atas. Iya, karena dia Quran standar dipakai. Quran standar bukan Quran Indonesia. Kalau Quran Indonesia kacau. Maksudnya posisinya beda. Makanya aku pikir berarti semua halaman sama. Enggak, yang standar ini maksud itu. Coba beda itu. Halaman ini per ininya saja barisannya kalau nggak salah itu 18 mungkin. Kalau ini kan 15. 15 baris kalau nggak salah. Sama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini Quran pasar. Iya. Kalau ini barisannya 15 baris. Kalau tidak salah itu yang Indonesia itu cetakan Indonesia 18 baris. 18 baris barisannya atau baris ini. Ini 15. Oh, ini 15 baris dan satu juznya ini 10 halaman. 10 lembar. Iya, rata-rata 10 lembar. Beda posisinya. Makanya untuk metode menghafal untuk para penghafal Quran itu yang dipakai standar Quran standar. Supaya itu yang dipakai. Nah, kayaknya cuma ini saja ya. Di contoh-contoh ini yang pertemuan antara to dengan ta di tadi surat yang sudah kita sebutkan ahattu, farrattu, basatta. Nah, lanjut. Sekarang lagi cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dan makrojnya dari makrojnya tanpa qalqalah ya, maksudnya tanpa qalqalah itu bukan dibaca basal tota. Kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebutkan huruf ta. Jangan sampai enggak turun. Kalau enggak turun nanti akan terjadi to.
seperti yang saya kirim di video ya, sudah putar itu videonya. Cara menyebutkan huruf tipis adalah dengan mensenyumkan bibir. Tarik. Tarik. Ya, kalau tidak senyum repot, tidak akan terbaca. Ya. Di situ coba kan kalau huruf tebal kan biasa diganti dengan huruf O. Nah, yang kedua sifat gunnah. Ya, yaitu dengan mengidghamkan atau memasukkan huruf nun, tan atau tanwin ke dalam huruf ya atau huruf waw yang berharokat. Ini contoh dari idgham bigunnah ya. Sudah kita pernah belajar ini. Idgham bigunnah. Ya sama waw saja. Catatan untuk bacaan alam nakhluqkum, qaf ketemu kaf, ini dibaca dengan idgham kamil. Artinya semua sifat qaf diidghamkan ke huruf kaf. Ya. Kalau ini pengkhususan ini. Sebenarnya kalau mendahului huruf tebal, qaf kan huruf tebal ya. Kaf huruf tipis. Harusnya qaf harus terbaca. Tapi ini sini catatan untuk bacaan ayat ini alam nakhluqkum ini dibaca dengan idgham kamil, artinya semua sifat huruf qaf diidghamkan kepada huruf kaf tanpa sisa. Sebenarnya kalau lihat dari kaidah yang di atas tadi itu harus ada sisanya, tersisa maksudnya. Pendapat inilah yang dirojikan atau yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya At-Tamhid, sehingga tidak ada idgham nakis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat isti'la dan tidak memiliki sifat istibaq. Berarti qaf itu memang bukan huruf itbaq sih masalahnya. Dia huruf isti'la saja. Nah, makanya tidak disisakan makhrajnya, maksudnya tidak dibaca. Kalau contoh-contoh di atas kan huruf itbaq. Jadi tidak semua huruf itbaq semua huruf isti'la pasti itbaq. Tapi tidak semua itbaq semua huruf isti'la tidak semua itbaq. Ya. Tapi huruf itbaq semua huruf isti'la. Karena di sana huruf isti'la ada yang tidak masuk di itbaq. Huruf apa itu? Masih ingat qaf sama apa? Saya ulang lagi. Huruf isti'la tidak semua masuk di huruf itbaq. Masa lupa itbaq. Itu yang di leher. Huruf isti'la ada berapa? Ada 8. 7. Ya. Tidak semua huruf isti'la, huruf tebal itu masuk di itbaq. Ada 2 huruf yang tidak masuk di itbaq. Huruf apa? Qaf sama? Ya, sama kha. Kha. Berarti gua masuk di Gua masuk tidak? Tidak juga. Yang masuk cuma 4. Itbaq kan hurufnya 4. Iya. So, do, to, do, selesai. Sisanya kho, gho sama ko dia tidak masuk di itbaq. Tapi memang istilah dia tebal dia. Maksudnya ketebalannya bagaimana? Ketebalannya derajatnya di bawahnya huruf itbaq. Kalau huruf itbaq hurufnya adalah 4, sod, bod, po sama dho. Adapun kho, gho sama qaf dia tidak masuk di itbaq, tapi hanya istilah saja. Tebalnya itu tebal juga. Cuma derajatnya turun. Ya, derajat ketebalannya turun. Makanya qaf ini tidak dimasukkan di sini. Ya, tetap dibaca ya kalimat ini alam nakhluqkum, tetap kaf yang masuk. Masuk huruf qaf dimasukkan huruf kaf. Kita baca di sini sifat gunnahnya min waliyyin wala waq. Coba 1 2 3. Iyaqulun. Masih ingat kan pembahasan ini? Ini pembahasan idgham bigunnah. Ya, ini pembahasan idgham bigunnah. Tapi dari sisi ini dibahas memang dalam pembahasan idgham nakis. Tapi inti pembahasan ini sudah pernah kita bahas dulu di pembahasan hukum nun mati dan tanwin. Ini dihukum sebagai idgham bigunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf wa atau ya. Caranya kan sudah jelas ya. Memasukkan huruf dengan dengung. Ya, harus suara sengau. Miu. Ya. Miu ya, jadi saya ulang-ulangi penjelasan ini supaya tidak lupa gitu. Walaupun sudah pernah dibahas. Harus masuk disertai dengan suara dari hidung. Miu waliyun wala waq. Berikutnya di contoh yang kedua ini. Hati-hati ianya terseret. Nunnya masuk di ya dengan dengung, tapi ianya jangan. Maksudnya paham ya? Ianya itu jangan dimasukkan. Begini. Iya.
Nah, itu iyaku ya masih masuk. Jangan. Ya, iya. Terhenti di gunanya itu terhenti di ya, di nunnya. Sebelum masuk dia. Jangan iya masih masuk itu. Ketika menyebutkan ya sudah tidak lagi guna. Iya. Ini memang ribet juga ini, harus dilatih. Pak, ada yang banyak kita tuh lupa kalau terbiasa. Jangan sampai iya. Nah, sengohirnya semuanya. Tapi iya. Nah, terhenti di situ saja gunanya. Kumnya masuk pegang. Siapa yang bisa jelaskan dua makhraj ini, dua sifat ini? Idgham nakis dengan idgham kamil, pengertiannya? Enggak usah intinya saja kalau mau sesuai dengan penjelasan sini. Bagus juga, cuma terlalu panjang, bisa disingkat penjelasannya. Pengertian idgham kamil dengan nakis. Kamil adalah memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna, ya, sehingga menjadi huruf yang muttasil. Kalau nakis itu tadi memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sama, tapi hanya sebatas pada makhrajnya saja, bukan sifatnya. Kalau yang tadi sifat dan makhraj, ya, sifat dan makhraj yang tadi di atas, sifat dengan makhrajnya. Sebelumnya sama makhraj dan sifatnya, dua-duanya. Kalau ini Bukan sifatnya. memasukkan huruf secara sempurna, baik itu makhrajnya atau sifatnya, sehingga menjadi huruf yang muttasil. Kalau nakis itu sebatas hanya pada makhrajnya saja, bukan sifatnya. Disebut dengan idgham nakis karena itu tersisa sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Coba siapa yang bisa? Pengertiannya saja dengan ringkas. Idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya dengan sempurna, Ya. sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Iya. Kalau nakis, Idgham nakis yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya hanya sebatas makhrajnya, Iya. bukan sifatnya. iya, disebut idgham nakis karena masih Ada tersisa Ya. huruf yang Ya. diidghamkan. sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Nah, selesai. Yang lain? Oh, ada dong. Idgham kamil. Memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna yang sama makhraj dan Sifatnya. Idgham nakis memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya hanya sebatas makhraj Iya. dan tidak Iya, sifatnya. pada sifatnya. Disebut idgham nakis karena ya, nakis karena apa tadi? Karena masih ada yang sisa. Masih ada sisa huruf yang diidgham. Ya, sifat huruf yang diidghamkan. Ya. Lain? Idgham kamil itu memasukkan suatu huruf ke huruf berikutnya secara sempurna Terus? sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Ya. Sedangkan idgham nakis hanya sama memasukkan huruf satu ke huruf berikutnya hanya sebatas pada makhrajnya dan bukan pada sifatnya. Ya. Disebut idgham nakis karena masih tersisa dari sifat huruf yang diidghamkan. Iya, nah. Terus?
Idgham kamil itu memasukkan suatu huruf Terus huruf memasukkan suatu huruf ke huruf berikutnya ya. setelahnya secara sempurna sesuai makhluk dan sifatnya. Itu kan berarti kan didengungkan kan. Terus baik dari sifatnya atau makhluknya dan sifatnya, sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Sedangkan itu menakis adalah memasukkan suatu huruf ke huruf setelah sesuai dengan makhluknya, bukan dengan sifatnya. Kenapa disebut itu menakis adalah karena masih ada yang tersisa. Iya, terus dari sifat huruf yang ya, sifat huruf yang diidghamkan. Nah, selesai. Ini kan ada tasdid. Ada nun kan ada tasdid. Ini kan tanpa tasdid kan. Iya, intinya yang nakis itu dia masih ada terbaca huruf yang pertemuan itu. Ya, huruf yang pertemuan itu masih terbaca. Sisa masih ada. Kita baca coba basal. Nggak mungkin kita baca basat. Nggak. Tapi basal. Nah, masih terbaca. Ya, masih ada sisanya. Masih tersisa sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Maksudnya masih terbaca itu huruf to-nya itu masih kita baca. Tapi dari itu sifat huruf yang diidghamkan. Adapun yang idgham kamil itu enggak, dia langsung di huruf di depannya, huruf yang kedua. Huruf yang kedua. Kalaupun tidak ada, misalnya contoh tadi mirizkil lah kan, kalaupun tidak ada huruf nunnya, ya tetap kita baca itu, karena sehingga sepakatnya dijelaskan sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Coba kalau tidak ada nunnya, tetap saja terbaca ya mirizkil lah, walaupun tidak ada huruf nunnya, tetap terbaca mirizkillah, mil laban, hal lakum, walaupun tidak ada huruf lam yang pertama tetap terbaca gitu. Makanya ini sehingga menjadi huruf yang mutasydid, memasukkan huruf ke suatu huruf berikutnya secara sempurna sama makhluk dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang mutasydid. Nah, cuma kalau yang nakis itu dia lebih mendahulukan huruf yang tebalnya kan, ya. Huruf yang tebal didahulukan, huruf to-nya didahulukan. Tapi kalau contoh dari ta ketemu to itu kan masuk di gimana dia? Kalau ta ketemu to masuk di idgham kamil atau nakis? Kalau ta ketemu to idgham kamil. Contohnya di sini. Fahamanat hammat taifah. Ya, ya wa kafarat taifah. Itu to ta ketemu to. Ta ketemu to. Makanya tanya lagi yang kita baca masuk di huruf to. Wa kafarat bukan wa kafarat. Wa kafarat enggak. Jadi kamil nanti tok ketemu tak Nakis. Gitu. Itu dari sisi kesempurnaannya. Ini kalau idgham kamil ini kan di sini sama makhraj dan sifatnya, berarti harus dua-duanya atau kayak ini kan? Kamil, yang kamil Ya, kamil. secara sempurna sama makhluk dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang mutasydid. Iya gitu. Nggak, kalau tak dengan to sifatnya Iya beda. beda sifatnya. Beda sifatnya. Tapi Kan caranya dimasukkan. Itu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna. Jadi huruf yang pertama enggak lagi kita baca, dimasuk di anunya. Bisa sama makhluknya saja gitu ya. kalau ini kan tetap, kalau nakis tetap ya, tak sama toknya tetap tetap To ketemu Bisa makhluknya saja, bisa sifatnya saja, dan bisa kedua-duanya. Makanya dia tiga idgham ini masuk ke kamil gitu loh.
Makanya penggabungan ini di idgham kamil itu semua ada digabungkan, ada yang masuk idgham mutajanissain, mutamatsilain, mutaqaribain. Itu lihat penjelasan idgham mutaqaribain, pertemuan huruf yang berdekatan makhrajnya atau sifatnya atau kedua-duanya. Makanya contoh ini idgham mutaqaribain juga masuk di sini di idgham kamil. Contohnya tadi ya barofahullah. Itu contoh idgham dari sisi dari sisi makhrajnya itu masuk ke sini. Wa qur rabbi juga. Ini kan idgham mutaqaribain ini kan. Dalam ketemu dimasukkan kepada huruf berikutnya. Wa qur rabbi. Bukan lagi wa qul rabbi. Itu intinya kan, pokoknya huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Kamil. Secara sempurna. Katanya sama marah dan sifatnya. Dan sama marah sama. Maksudnya dia masuknya ke roh secara sempurna gitu. Masukkan huruf yang pertama secara sempurna kepada huruf berikutnya. Sudah tidak ada lagi bunyi domnya, sudah tidak ada lagi bunyi yang sebelum itu. Kita kan tidak ada bunyinya. Tidak ada bunyinya lagi. Walaupun tidak ada huruf nunnya, yang penting dia bertasydid, maka dibaca juga begitu, mirri. Walaupun tidak ada huruf nunnya. Beda kalau kamil nakis. Kalau nakis dibaca dia. Nah mungkin kita baca basat, tidak mungkin basat. Tapi baca, dia baca masih ada sisanya, sifat hurufnya. Untuk lebih nanti surat apa tasnya? Surat selesai. Berikutnya berarti surat apa? Surat al ke atas dah. Surat apa? At-takwir. Indikator. Nah, kita lihat cek saja setelah kita mempelajari idgham nakis dengan idgham kamil, coba cek di situ. Untuk supaya betul-betul kita paham tidak ada dalam pembahasan idgham nakis dengan kamil, kita cek ada enggak dalam dua pembahasan ini di surat indikator ini. Kita buka coba. Coba bukan surat indikator indikator. Ya, masih di mana itu? Dari pertama ada nggak? Yang pertama. Ya, itu kan penjelasannya. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga.
Idgham kamil atau nakis? Lihat itu surat ini. Tapi Infitor. Surat Infitor. Setelah ini dia. nah ada Ada nggak? Kalau ada dia masuk di idgham kamil atau idgham nakis. Kalau idgham nakis sudah tentu. Nggak ada kan? Nggak ada kalau idgham nakis. Tapi idgham kamil ada. Apa kalimatnya? Ayat pertama. Ayat pertama ada? Nah, yang ada saja. Ayat pertama nggak ada ya. Ayat berapa? Contohnya di sini ada 3 ya. Alimah nafsum itu Nafsuma. Betul? dia masih Dia berarti idgham nakis. Nakis apa tadi contohnya? kamil. Miu waliyun walama ya dengan wa saja. Nah, kalau ini kan huruf mim. Maksud enggak? Tadi mim bertemu huruf mim. Kalau tadi contoh di atas miu waliyun wala. Miu wa bertemu wa. Waliyun wa juga. Terus iyaqulu bertemu nun mati ketemu ya. Ini kita cari apa sih? Yang kamil. Yang kamil. Atau yang nakis juga sempat ada. Tapi nakis tidak ada. Nakis nggak ada. Ada juga. Ada yang nakis. yang bertasdid ya hurufnya juga mana kamu di sini Coba contoh-contoh di atas itu ada. Surat Infitor. Ini mas Apa bunyinya? kamil dengan anu itu Iya. masuk kamil. Kalimatnya apa? Misalnya ayat tadi nafsum itu Nafsumma masuk di mana? kamil. Kamil bukan? masuk enggak ya Lihat contohnya. Idgham bigunah itu contohnya yang tadi ada enggak di situ? Contoh-contoh di buku itu tadi. Coba. Yang nun mati atau tanwin bertemu huruf mim. Ya masuk. kan ada suatu huruf setelahnya ini udah masuk nafsum ya Pak masuk nafsum kayaknya enggak ada deh Kalau Ar-Rahim itu kan aslinya Al-Rahim kan, lamnya enggak terbaca. Lihat contoh idgham kamil supaya lebih jelas. Makanya dibaca dimasukkan kepada huruf ra. Ar-Rahim. Tulisannya itu Al-Rahim, itu lam. Nah, yang kedua Tidak sama itu masuk tidak itu? Tidak sama. ini dia lam dengan sa. Iya. Ya, Heeh. lam dengan sa gitu. Iya. Berarti masuk kan? Masuk. Masuk di mana? Kamil kan? Sebagaimana contohnya Ar-Rahim. Terus contoh kedua, mir rizqillah. Nun mati ketemu ro. Ada enggak? Atau ketemu lam. Nun mati ketemu lam atau nun mati ketemu ro, masuk di idgham kamil juga. Di surat Infitor ada enggak? Ada. Mati ketemu. Nun mati ketemu lam atau nun mati ketemu ro. Intinya contoh idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah kan hurufnya 2. Huruf lam sama ro. Nah, di surat Infitor ada enggak? Dapat? Bingung. Lihat halaman ayat 19. Yauma idzil Yauma idzil ayat terakhir 19.
Ah, itu kan? Iya. Kan itu kan tanwin ya, bertemu huruf lam kan? Sama contohnya dengan mil laban. Kalau ini nafsu, Masuk tidak itu? Nafsul li masuk juga. ya nafsu Nah, masuk di mana? Kamil atau nakis? kami Di kamil. Ya, ini contoh dia ada contoh seperti mil laban juga di buku itu kan. Nun mati tanwin bertemu dengan huruf Oh, tanwin juga ya. tanwin bukan juga. hanya nun mati. Iya. Nyarinya nun mati. Ada lagi? Nakis ada enggak? Ada. Coba lihat cermati ada. Nakis itu ada. Bukan nakis. Tapi itu nah wow ya. Yang masuk sifat guna kayaknya. Kalau yang sifat ikhbat tidak ada, pasti sudah tidak ada, tidak nyata nih. Masih masuk sifat Yang semua adalah yang masuk dalam pembahasan sifat guna. nafs. harus nafsu dengan kami enggak? Contohnya tadi kan miu waliyu wala waq atau iyaqulun. Ada di sifat gunnah, yaitu dengan mengidghamkan huruf nun atau tanwin ke dalam huruf ya atau waw yang berharokat. Di situ ada. Coba. Ada. Dia terselip-selip di kalimat. Tanpa tasjid tapi dimasukkan gitu ya. Iya. Walaupun bertasydid walaupun tidak, pokoknya dia ada tanwin bertemu dengan huruf wa atau ya. Tapi berhenti mau saya out. Ya, itu Mi. Itu Mi, kalau kita menggabungkan, itu kan ada wakaf memang ya. Contohnya syai'an wal amru. Itu contohnya. Ayat terakhir. Ini. Iya toh? Itu. Satu saja itu. Iya. Aku pikirnya kan ada tanda berhenti. Iya, tidak masalah. Yang penting kalau makanya ketika kita kalau kita membaca dengan cara tidak berhenti juga bagus, tidak masalah. Tapi harus benar cara bacanya. Karena kita berhenti Biasanya memang berhenti. Sebenarnya boleh tidak berhenti. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru. Boleh. Tapi gunanya harus benar. Syai'an cuma yang sering kita baca itu syai'a berhenti. Sebenarnya kita sambung juga tidak masalah. Ini contoh tadi idgham nakis saja. Kayaknya ini saja. Ya, jadi yang kamil itu yang pertama as-sama ya, as-sama. Kemudian ya yauma idil ya. Dua ada kalimatnya di sini yauma idil lillah dengan nafsul li nafsi. Itu yang kamil. Yang lain enggak ada kayaknya. Bidin masuk enggak ad-din? Ad-din di ayat 9. Iya. Masuk ya? Masuk di dal. Kalau kita hilangkan banyak ad-din. Ya, masukkan. Masuk Ustaz? Masuk Kak? Lihat contoh-contoh tadi yang itu kamil. Kamil? Lihat contohnya ada di situ yang betul gitu.
Itu semakna dengan contoh ini, at-thayyibun. Ar-Rahim, kan? Ar-Rahim, at-thayyibun itu maknanya ad-din. Adik-adik. Alif lam bertemu huruf di depannya yang bertasydid dal. Tulisannya ini kalau Ar-Rahim kalau kita bawa sukun kan Al-Rahim. Kemudian at-thayyibun al-thayyibun. Nah, itu juga ad-din. Al-din. Ad-din. Dimasukkan kepada huruf berikutnya. Itu juga masuk. Ini Yaumuddin berarti masih Yaumuddin ada tasydidnya, ada alif lamnya. Ayat berapa? 17. Ya, masuk ad-din. Ya, kalimat ad-din masuk. Ya, ketika semua ya, di sini ada 15, 17 juga ada. Dengan 9, 15, 17. Mana udah lewat kok. Itu contoh dari idgham kamil. Ad-din, kemudian ad-din 15 dengan 17. Kemudian nafsul li nafsin ya, dengan yauma idzin lillah, itu kamil. Yang nakis hanya syai'an wal amru. Syai'an wal amru. Ini dari sisi idgham. Ya, selesai. Kita baca ya surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'athirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ulangi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini sering terjadi kesalahan di sini ya. Khalaqaka. Khala tipis kho ya. Dua tebal tipis tebal. Khalaqaka. Khala biasa terjadi khalaqaka. Khalaqaka. Tapi khalaqaka. Ya. Nah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bunyinya panjang. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum lahafizin.
kiraman katibin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim 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 yaslawnaha yawmaddin yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin wa ma adraka ma yawmuddin yawma la thumma ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah wal amru yawma idzin lillah jadi jangan kokolah jangan wala'a wal amru yawma idzin lillah wal amru yawma idzin lillah silakan Bismillahirrahmanirrahim